Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata, dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyampaikan kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita telah menyampaikan tentang dunia di luar Arab, dan kita sampaikan bagaimana tentang kondisi atau keadaan bangsa Romawi. Untuk hari ini kita akan menyampaikan tentang bangsa Persia. Berbagai aliran kepercayaan pernah dianut oleh masyarakat Persia. Awalnya mereka menyembah 3 dewa, yaitu Mitra, Zema, dan Asya. Aliran ini bertahan beberapa lama hingga akhirnya datang Zarathustra yang membawa ajaran Zoroaster. Ia mengajak masyarakat Persia untuk bertauhid menurut versinya. Ia juga mengajak mereka agar pada saat salat menghadap matahari dan api. Pada akhirnya, kepercayaan dan agama masyarakat Persia yang tersisa adalah menyembah api. Ritual sesat tersebut dilaksanakan di kuil-kuil. Ajaran Zoroaster menghilang ketika Alexander dari Makedonia menyerang Persia pada akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Lalu muncullah Majusi yang meyakini bahwa api adalah Tuhan dan karenanya harus disembah. Dalam setiap ritualnya, mereka selalu memuja-muja api melalui syair-syair keagamaan. Karena itu, Majusi dikenal sebagai para penyembah atau pemuja api. Sesudah kekaisaran Persia ditaklukkan oleh Alexander yang Agung di akhir pertengahan abad ke-4 sebelum Masehi, agama Zoroaster mengalami kemunduran dan ada semacam kebangkitan kembali agama Zoroaster di masa dinasti Sasanid tahun 226 sampai 651 Masehi. Zoroaster diterima sebagai agama resmi Persia. Imperium ini ingin kembali pada ajaran Zoroaster sebagai agama kuno di Persia. Namun dalam prakteknya ajaran Zoroaster yang dianut berbeda dengan sebelumnya. Di tengah kehidupan Persia yang kacau, datanglah seseorang bernama Mani pada abad ke-3 Masehi yang membawa ajaran Manawiyah. Ia mengajak masyarakat Persia untuk menjauhi syahwat secara total karena dianggap sebagai sumber kegelapan. Baginya, mempercepat kematian itu lebih baik demi menggapai kehidupan yang penuh cahaya. Saat Islam menaklukkan Persia, masih banyak penduduk Persia yang mengikuti ajaran ini. Bagi penganut Zoroaster, Mani dianggap telah menyimpang ajaran Zoroaster sehingga disebut sebagai seorang zindik atau orang yang murtad. Riwayat Mani berakhir ketika ia dibunuh oleh penguasa Persia, Bahram, pada tahun 276 Masehi. Pria ini telah datang dan mengajak untuk menghancurkan alam semesta, maka sudah selayaknya bila kita membunuhnya, ujar Bahram mengenai alasannya membunuh Mani. Setelah era Mani berakhir, datang kepercayaan baru yang dibawa Mazdak pada tahun 478 Masehi. Dia menganggap harta dan wanita adalah milik bersama, seperti halnya padang rumput, air, dan api. Kepercayaan ini bertahan lama. Akibatnya, seseorang tak lagi mampu mengenali anaknya, dan anak tidak mampu mengetahui siapa ayahnya. Seseorang lebih banyak berada di rumahnya dengan ditemani harta dan wanita. Secara sosial, masyarakat Persia mempraktekkan perbedaan strata secara ketat dan keras.
Strata itu berbentuk berdasarkan nasab atau garis keturunan. Mereka dilarang melampaui batas-batas dan tak boleh mengganti profesi yang telah ditentukan padanya. Mereka juga menerapkan sistem keuangan yang tidak adil. Sistem ini berdasar pada pungutan pajak dan retribusi yang sangat besar. Penduduk Persia sangat mensucikan orang yang dianggap paling kuat. Mereka juga menjadikan raja-raja mereka sebagai Tuhan mereka yang memiliki kekuasaan dan hak mutlak. Mereka memandang para raja memiliki tingkat atau derajat yang lebih tinggi daripada kebanyakan orang dalam hal budi pekerti, tingkah laku, akal, dan kesucian jiwa. Oleh karena itu, tak heran jika rakyat Persia memberikan kekuasaan spiritual tak terbatas pada mereka. Bangsa Persia juga memiliki fanatisme yang tinggi. Mereka merasa sebagai bangsa yang paling terhormat dibandingkan bangsa-bangsa lainnya. Mereka beranggapan bahwa Tuhan telah memberikan berbagai kelebihan-kelebihan, bakat, dan keahlian yang tak dimiliki bangsa lainnya di dunia. Hal ini membuat mereka sering memandang rendah bangsa lain dan melecehkannya. Dalam hal politik, bangsa Persia tak pernah memiliki pemerintahan yang mampu membawa kemajuan bagi rakyatnya. Para elit politik berlomba-lomba mengejar kekuasaan, karena dengan berkuasa maka mereka akan sangat dihormati. Mereka akan dianggap sebagai Tuhan dan memiliki kekuasaan mutlak tak terbatas. Kursi kekuasaan dikejar hanya untuk kepentingan dunia semata. Ironisnya, di saat para penguasanya mengejar harta dunia, rakyat Persia terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Para penguasa tak mampu mensejahterakan rakyatnya. Tak heran jika yang tersisa dari Persia adalah kisah tentang para raja yang bergelimang kemewahan. Ada raja yang harta simpanannya berupa emas sebesar 800 ton. Dia tidak peduli meskipun rakyatnya miskin. Kisra Abrwais misalnya memiliki 12.000 selir dan 50.000 kuda yang bagus. Peralatan mewahnya tidak bisa dihitung. Ada juga Raja Zasdeger, namanya Zasdeger, raja terakhir Persia. Konon saat melarikan diri dari serangan pasukan Islam, dia membawa sekitar 1.000 juru masak, 1.000 penyanyi, 1.000 petugas kebersihan, 1.000 penjaga pakaian, dan masih banyak lagi. Padahal di masa pemerintahannya, rakyat Persia sangat menderita karena tingginya biaya pajak dan upeti. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah bagaimana kondisi bangsa Persia. Mudah-mudahan banyak hikmahnya bagi kita semuanya. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang. Kita sampaikan bagaimana bangsa-bangsa di luar Arab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.